Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Palasik Hunter Semarang bersama saya Roy dan ada Yuda. Dan kita kedatangan Seorang narasumber ya. Ya, bisa juga dibilang bintang tamu karena narasumber kali ini memang sudah melanglang buana di media sosial. Oh iya. Lagunya apa? Gede Roso. Cek. Oh, tuh. Abah Lala. Aku pamit. Cek YouTube-nya. Siapa namanya? Alik Bahtiar. Ya. Ya, terima Jangan kasih. lupa. Oh iya, ini mic-nya. Ini mic mati. Ya gitu. Oh yang ini. Oh ya, mohon maaf karena kita masih low budget, jadi kita masih menggunakan alat seadanya. Oh ya, perkenalkan narasumber kali ini Alik Bahtiar atau biasa dipanggil Alik Udah ganti. Udah ganti. Alik Boy. Alik Bahtiar, cek di channel YouTube-nya Alik Bahtiar Official. Yang kemarin sempat trending Bung di Jawa Tengah Bung, terutama di Wonogiri. Di official Wonogiri sudah di repost di mana-mana, singlenya yang luar biasa buat anak-anak yang apa sih namanya sih yang anak-anak galau-galau Citro. Bukan. Ambiar. anak dia sobat ambiar. Coba cek dulu official Alik Bahtiar. Aku pamit ya, langsung aja Ya, mungkin mau perkenalan bukan perkenalan open apa sih namanya memperkenalkan diri sepatah dua patah kata. sebelumnya terima kasih untuk tim Palasik Hunter Semarang. Oke. Nah, saya sebenarnya penonton setia Palasik Hunter. Ya. Terima kasih sekali. Diundang ini Tersanjung apa? nih. Suatu kebanggaan. Perkenalkan, nama saya Alik Bahtiar. Oh, perkenalan lagi ya. Nama YouTube Alik Bahtiar Official. Jangan lupa subscribe. Bunyikan lonceng. Dan tunggu single saya selanjutnya. Oh, rencana mau rilis single lagi ya? Proses Setelah yang satu tuh 3 hari tembus 3 juta. Ini mau berapa juta lagi ya? Yes, ini semoga. Ya, ini mau Mas Alik ini kuliah atau kerja Kesibukannya apa? setiap harinya? ini Kayaknya enggak. Corona gini kegiatannya sama semua ya? sama Tidur. makanya tiduran skripsi Lewat lewat aja. Ya, ini jadi gini di konten kita tuh yang ini biasanya bisik asik ini kita biasanya ngundang narasumber untuk berbagi pengalaman. Jadi pengalaman tentang hal-hal mistis sih biasanya, lebih tepatnya. Pasti ke Mas Alik yang sudah melanglang buana di media sosial, di YouTube terutama, pasti pernah dong punya momen-momen di mana kan pernah bikin video klip ya? Pernah Di mana tuh di UNES ya? UNES. Tapi kalau di video klip lagu itu di video klip lagu itu belum ada. Oh, belum ada. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari di rumah saya kan aslinya Wonogiri. Itu ya sering lah terjadi cekcok dengan enggak cekcok sih bersinggungan. Enggak. Ada gangguan. Ya enggak gangguan maksudnya. Ya itu bersinggungan sama bersinggungan. hal-hal yang mistis. Iya, benar sekali. Itu bisa diceritain mungkin kronologinya atau mungkin kapan dan gimana kejadiannya. Seumur maksudnya yang baru berkesan sekali. Itu pada waktu itu Ya. Kasih baik. Enggak apa-apa. Gak apa-apa, santai aja. Ini kita di santai. Oh, iya. Mau ngerokok? Enggak. Bahkan kemarin narasumber yang kemarin saking santainya sampai tidur. Ketiduran. Terus aku tidur. Siap. Ini sambil minum enggak ya? Minum enggak apa-apa. Minum dulu. Ini minumnya mohon maaf halal apa enggak nih? Alhamdulillah. Ini udah pakai koko, Pepsi, udah Islami, masa minum Emang banyak putih kan sing haram. Dia mau menafikan bahwa halal itu warnanya emang ada sih warnanya pelangi. Ada. Apa itu? Itu khusus kaum. Ya. Tolong editor nanti bagian ini di skip aja. Oke. Ya terus Gimana terus waktu itu? Dikala itu, tenang aja Bung Alik. dikala kita panasan. di tepi pantai. Enggak itu lagu ya. Enggak ini serius. Ya, serius. Waktu itu kan Bung Yuda, Mas Yuda. Oh iya, aku. Iya. Main ke rumahnya salah satu teman kita, Bayu. Bayu. Itu Bayu kan juga teman kita dulu ya. Maksudnya Ya, satu sampai angkatan lah. Sampai sekarang juga masih teman. Kan rumahnya deketan. Nah, waktu itu Ya.
Enggak, jadi kan aku kan main ke Wonogiri. Karena Alik ini kan rumahnya aslinya di Wonogiri. Terus pas aku ke rumahnya Bayu itu juga di Wonogiri. Pas di rumahnya Bayu, karena rumahnya Alik sama Bayu itu dekat, ya udah aku sekalian main aja. Nah, pas Pak, kita kan Yuda di dalam rumah gitu ya. Rumahnya siapa itu? Rumahnya saya. Main. Terus sementara saya di belakang. Di belakang Yuda. Di belakang rumah. Oh, di belakang rumah. Di belakang. Kayak saya kan punya apa? Peliharaan musang. Nah, Waduh, musang. itu kan sama Regi. Coba kemarin yang intinya sama teman-teman. Sama teman lah. Yuda sama itu siapa Regi. Oh, namanya Regi. Kita bertiga. Itu kan di dalam rumah. Di dalam rumah. Terus saya sama teman-teman di belakang mainan itu. Nah, terus waktu masuk Yuda tanya, itu tadi ada yang lewat siapa? Seperti anak-anak pakai baju SMP. Loh kan sementara saya nggak punya adik atau jadi, saudara. mohon maaf ya, buat yang belum tahu, Alik itu anak tunggal. Dan di rumah cuma ada berapa orang? 5. Saya 5 yang bapak saya merantau. Oh, maksudnya kalau dailynya tuh pas waktu itu di rumah saya, ibu saya, kakek nenek 4. Terus ada yang main 3 orang. Ada yang main 3 orang. Terus ada 7 totalnya 7. Terus kok ada, terus saya tanya ibu saya. Tadi ke kamar. Enggak, terus tadi ada apa? Anak-anak pakai baju SMP perempuan main di sini. Terus kaget kan. Terus saya tanya-tanya ke tetangga. Kan saya punya tetangga SMP. Saya tanya-tanya kok enggak ada. Maksudnya enggak ada. Terus pas saya kan heran. Maksudnya siapa gitu loh. Terus wah jangan-jangan ini maling gitu. Dari sales apa lah ya. Terus baru itu saya tanya, terus gimana itu? Sempat apa jadi apa ya? Kalau bahasa Jawanya gegeran. Booming. Wah, tadi itu di rumahnya kemarin ada anak-anak. Iya. Terus sementara apa? Sambil gali-gali informasi. Ternyata dulu katanya sih saya cuma dikasih tahu, diceritain sama orang tua. Di tetangga saya itu ada dulu punya anak meninggal waktu SMP gitu. Terus ciri-cirinya sama masalahnya lah. Saya sama yang dilihat sama yang tak lihat. Oh, jadi yang pertama kali lihat itu Anda ya, Bung ya? Jadi kan pas lagi duduk-duduk lah. Terus tuh tiba-tiba aku tuh lihat ada anak cewek tiba-tiba masuk ke rumah ini Alik yang pakainya pakai baju SMP itu, seragam SMP. Terus kan aku tanya Alik. Soalnya aku juga lupa kalau Alik tuh anak tunggal sebenarnya. Terus aku tanya, "Lik, itu yang masuk rumahmu siapa?" Cewek. Alik kan bingung. Akhirnya dikonfirmasi ke tetangga. Akhirnya dia bilang ke ibunya, terus akhirnya jadi rame. Dan saya curiga itu sih, maksudnya ya barangkali masih berkaitan di situ. Oh, jadi ciri-cirinya sama ya? Sama dulu pas meninggal itu. Soalnya kan meninggalnya, wah saya merinding. Meninggalnya itu tahun 95 kalau 96 kan saya belum lahir itu. Maksudnya saya cuma menggali informasi sama tetangga-tetangga sama itu, tapi saya nggak bilang sama yang bersangkutan, maksudnya bersangkutan keluarganya yang dulu ditinggalkan itu. Saya maksudnya nggak mau cerita, mau menyinggung nanti. Mohon maaf nih memotong nih. Kalau boleh tahu itu si beliau itu meninggalnya karena apa ya? Nah, konon ceritanya dulu punya riwayat penyakit seperti kalau sekarang polio mungkin, jadi seperti kertas gitu. Kayak kelainan tulang itu enggak. Ya aku main merinding pas itu. Berarti lumpuh jadi ya. Seumur hidupnya sampai usia SMP lah itu. Gitu. Sampai berarti dari hidup sampai enggak bisa sampai masuk SMP meninggalnya. Cuma usia SMP cuma enggak sempat masuk SMP. Polionya itu dari kecil. Kaitannya gitu. Nah, tapi gimana caranya di SMP masuk sekolah? Enggak, dia kan maksudnya kayaknya konon tuh gini. Jadi dia beliaunya itu pengen sekolah. Pengen banget cuma dipakein gitu katanya gitu. Oh, semoga ini keluarganya enggak nonton ya. Saya enggak enak sama keluarganya. Mohon maaf keluarga kalau cuma
menyinggung aja, cuma firasat. Semoga salah. Semoga aja ya cuma apa ya, makhluk Praduga lain. kita lah, ya. Terus pengen main ke rumah saya gitu. Oh, Terus jadi ini mohon maaf saya potong ya. Jadi beliau itu kena penyakit polio sampai meninggal di usia SMP. Cuma dia belum sempat sekolah SMP. belum pernah Dan keinginannya sebelum meninggal itu kepengen banget pengen sekolah. sekolah, Ya, makanya ceritanya itu. dipakein baju SMP gitu. ya begitu. Kurang lebih begitu. Terus ciri-cirinya kan sama. Rambutnya Ngeri juga ya. gimana ya? Diikat. Kayak diikat pakai kucir gitu. Ya, cukup. Panjang rambutnya. Cuma gitu. Cuma saya praduga Iya benar. praduga. Mudah-mudahan salah lah gitu. Terus kejadian malamnya kan waktu itu kita balik main ke rumah Bayu. Terus malamnya kan aku pulang rumah. Terus sempat itu kan ya sempat merinding-merinding lah. Kok ada gituan. Terus malam-malam kan biasa lah anak gabut main sama musang. Enggak main sama musang. Masak musang. Iya. Pakai harness, tahu kan teman-teman harness buat tas, merek tas tuh. Oh bukan. yang buat ikat. Oh. Nah, itu kan main. Nah, waktu itu disuruh nganterin ibu saya. Nah, terus musangnya saya kandang. Nah, terus harnessnya, kandangnya ada di dapur. Terus harnessnya itu di samping TV. Saya ingat persis masalahnya di samping Udah TV itu. ditaruh di situ. Gitu terus saya pulang mau mainan lagi kan. Terus tak cari harnessnya nggak ada gitu. Terus di mana-mana nggak ada, 1 jam lebih ternyata harnessnya di dalam kandang. Terus tak tanya-tanya kan sama keluarga. Nggak maksudnya nggak Tapi pas Mbak tinggal itu ada orang nggak di rumah? ada, tapi cuma ya kan kakek saya kan nonton TV, maksudnya di depan TV maksudnya gimana ya, kadang tidur kadang itu loh. Terus saya curiganya yang maksudnya yang tadi dilihat itu siangnya mainan sama musang. Nah itu terus itu sempat kamu ya dulu pas Mas Yuda, Bung Yuda Tuan. Pas itu loh Pak, booming-boomingnya Ya pas kan rame-rame. Bung Yuda masih di situ sorenya kan. Terus dipanggil ke rumah saudara saya. Saudaramu sebelah rumahmu itu toh? Terus terus kita bicara mistis lagi gitu. Kok tapi kenapa dipanggil karena apa tuh waktu itu, Bung? Karena gini, saya bilang ke tetangganya. ke saudara saya, kalau Yuda mantan indigo gitu. Terus dia percaya. Indigo. Mantan indigo. Pembohongan publik, saudara-saudara. Buat yang tahu Yuda itu IndiHome, bukan Indigo. Betul sing memeng Ini. Ini kan ada wifi-nya. Indigo Indiome loh. Ngerti enggak sih? Kaget lah. Lanjut. Oh, aku punya pertanyaan. Itu setane sing anak SMP itu kan dia lumpuh. Dia kan meninggal kan, maaf lumpuh ya. Lah dia itu setane lumpuh Bisa juga jalan. apa? Nah nggak tahu itu kan yang Bisa lihat ente, kenapa malah tanya ke Tapi aku lihatnya berdiri. Mungkin salah lah gitu. Enggak, mungkin waktu dia dalam wujud setan dia bisa jalan, punya kekuatan gitu loh. Itu kan secara pandangan liar. Tapi kalau aja. dia bisa merubah dianya yang nggak bisa berdiri jadi berdiri, kenapa nggak jadi Raisa sekalian ya? Maksudnya kan lumayan tuh, iya nggak Bung? Kalau jadi, ya ini aku mau sedikit berbicara dengan perspektifku sendiri. Kan udah pakai peci, pakai koko, masa ngomongin masalah yang baptis dong. logis. Ini sambil ngerokok nggak apa-apa. Enggak apa-apa, silakan. Tapi kalau bisa jangan dinyalain. Enggak, santai. Kita di sini santai. Ini kalau dalam ilmu agama yang sedikit saya pelajari ya. Ketika manusia yang hidup di dunia ini kemudian dia meninggal dunia, maka jiwanya itu akan berada atau kembali ke alam yang kedua, namanya alam barzakh. Alam barzakh adalah alam di mana jiwa kita itu di sana nanti ditahan di situ sampai menunggu kiamat, baru nanti kita pergi ke alam akhirat. Itu yang setahuku. Ketika ada orang yang melihat penampakan wujud atau sosok orang yang sudah meninggal gitu misalnya, itu adalah jin-jin yang ada di sekitaran situ yang
meniru menjadi anak tersebut. Jadi make sense ketika beliau meninggalnya karena lumpuh, terus kemudian Bung Yuda melihat kok nggak lumpuh gitu loh, karena nggak mungkin kan, maksudnya jin. Tapi kalau dia nunjukin dirinya dengan bentuk lumpuh tuh malah lebih ngeri juga ya sebenarnya. Ngesot apa? Maaf ya, saudaranya atau pelajaran yang nonton, kalau bisa udah nanti di skip aja lah. Kalau nggak subscribe aja, nggak perlu ditonton. Malah bukan mau. Ya, lanjut ya. Lanjut. Kan waktu itu sore itu Bung Yuda dipanggil ke rumah saudara saya. Cerita mistis lagi. Kan pada sebelum itu beberapa hari sebelumnya terjadi ya kejadian mistis lah. Insiden yaitu saudara saya itu kehilangan uang. Nah, biasanya jin yang mengambil uang itu antara lain ada tuyul gitu ya, terus ada kera, babi ngepet gitu ya. Terus koruptor, jabat ya, tikus negara, termasuk bangsa jin. Ya, terus aku ngomong. Terus. Ya, kehilangan uangnya itu kan kalau tuyul, kalau babi ngepet kayaknya semua sih, ya kan. Kalau tuyul kan per lembar, kalau itu enggak. Jadi ceritanya gini, sore-sore kan saudara saya kan habis jualan itu kayu. Kalau di desa kan gitu, jual kayu buat beli apa kan. Nah, rencananya mau buat beli motor anaknya, gitu lah. Jual kayu laku 8 juta. Mohon maaf nih, saya potong nih. Makanya orang-orang kalau kita lihat itu loh, banyak banget pegunungan gundul dan orang-orang mulai kaya. Ternyata penyebabnya nih orang-orang desa ketika mau beli sesuatu harus jual kayu dulu. Tapi kan itu maksudnya dari tanahnya kan sendiri. Melakukan reboisasi. Reboisasi. Ya, yang bagus. Habis itu tanam lagi. Yang dipotong kan pasti yang tua ya. Yang tua nggak mungkin muda. Tebang ya. Kan muda nggak laku. Perempuan muda nggak laku. Laku seperti saya. Boleh nih nomor WhatsApp-nya nanti. Nah, lanjut lagi, Bung. Jual pohon. Laku 8 juta. Lah, terus dihitung kan udah 8 juta itu. Terus dimasukin plastik. Rencananya pagi-pagi mau dikasih ke bank, mau ditabung gitu loh. Nanti sewaktu-waktu mau dipakai bisa diambil. Nah, terus pagi-pagi pergi ke bank. Nah, terus bilang kan udah 8 juta itu di dalam plastik. Dengan PD-nya gitu. Dengan PD-nya bawa ke bank. Terus tellernya kan tanya, "Mau store berapa, Pak?" 8 juta sudah ditulis. Terus dihitung kan pakai alat. Ini cuma 3 juta. Wah, ini 5 juta kemana kan? Pulang rumah dicari nggak ada. Wah, lemes. Tapi nanggung ya, kenapa nggak sekalian? Nah, makanya itu kan kalau waktu itu juga penuh tanya-tanya sih. Benar, soalnya gini, pas kejadian itu keluarga saudara saya nggak cerita ke tetangganya. Saya tahu cuma bocoran, terus saya klarifikasi. Terus kebetulan ternyata kehilangan beneran gitu loh. Ya ngomong belibet. Terus habis cerita rundingan sama tetangga telepon orang pintar lah di daerah Jawa Barat. Dosen. Bukan. Ya orang TU. Ya sejenisnya, pokoknya orang pintar lah sejenisnya. Bisa algoritma. Terus tanya ini apa ya, maksudnya mau cerita konsultasi maksudnya ini yang ambil sejenis apa, terus yang punya siapa, cuma pengen tahu gitu. Terus cerita itu sebenarnya yang ambil itu dia bilang sebangsa renget. Renget itu namanya itu renget. Jadi renget itu sejenis hantu yang baru tahu tuh. Yang maksudnya yang bisa ambil gituan itu loh. Wujudnya apa? Wujudnya katanya sih, saya nggak benar, katanya wujudnya kayak seperti kuntilanak perempuan itu, rambutnya panjang tapi nggak punya kaki, jalannya pakai tangan. Berarti handstand gitu ya? Kepalanya di bawah gitu. Buka nggak? Maksudnya gimana? Jelasin dong. Ya, jalannya pakai tangan tapi nggak
nggak nyentuh tanah lah kan. Loh, jalan pakai tangan tapi nggak nyentuh tanah. Jin kan menyentuh Itu tanah. ngesot, kayak ngesot. Ya kayak ngesot lah. Lah terus baru sadar kan anaknya saudara saya itu malamnya merasa panas kayak panas gitu loh pas pas kejadian itu terus DP. iya panas ya. Panas Ya, gimana? panas demam gitu. Kayak terus ayam-ayam di belakang rumah Di kampus? pada Di belakang rumah. ayam belakang rumah. Ayam ini ayam dalam konteks yang sebenarnya ya, bukan ayam yang kuning merah. Pada itu loh pada ribut. Rebutan Enggak maksudnya rebutan makanan. Serius loh, Oh serius ya. petok. Oh berkokok rame. Lah gitu. Ayam kok bunyinya apa tadi? Terus Pelah. Ya lanjut. Udah gitu. Maksudnya terus selanjutnya pengen tahu siapa yang punya gitu. Terus pokoknya nanti Bu saudara saya digituin. Oh, yang Nanti, Bu. Ini kembali ke yang orang pinter Yang tadi. ngomong yang ya orang Twitter tadi. Jadi orang pinter itu jawab, Apa? nanti ibu bakalan tahu. Bakal kok." tahu. Pokoknya nanti sore orangnya datang ke ibu. Pokoknya apa? Sambat apa ya? Sambat itu mengeluh kalau perutnya sakit. Lah pas kebetulan gimana sorenya ada orang ya tetangga lah masih kenal ke situ ngeluh perutnya sakit. Kan curiga kan itu yang seperti yang ditanyakan tadi. Terus habis mengeluh ke rumah sakit. Ya paling dirawat lah sehari 2 hari kayak saya ingat saya seperti itu. Oh jadi kayak menimbulkan kecurigaan gitu ya? Kecurigaan Pas banget gitu ya. Terus keinginannya cuma gitu sih, nggak pengen uangnya dikembaliin atau apa kan kita kan belum tahu soalnya yang gitu ya. ambil soalnya gini kan belum tahu maksudnya wujud aslinya yang ambil itu seperti apa, terus belum tentu yang dikatakan orang pintar tadi maksudnya itu yang ambil, maksudnya belum tahu gitu loh. Cuma pengen kejadian tersebut jangan diulang-ulang lagi gitu. Tapi itu bisa jatuhnya kayak seuzon nggak sih? Ya kalau saya mengira bisa seperti itu, maksudnya kan itu hal goib kan, hal goib. Kita pantas percaya tapi kita nggak boleh menduga-duga gitu. Kita sebagai manusia harus maksudnya cuma bisa beriman dan bertakwa gitu supaya Ini aku mau tanya dari pandangan Bung Roy nih. Ya. Mengenai kebetulan yang sangat kebetulan itu gimana? Sebenarnya gini, dalam ajaran agama kita sama nggak sih? sama Islam. Sama ya, alhamdulillah. Dalam ajaran agama Islam itu kita memang diwanti-wanti ya, dilarang untuk datang atau mempercayai bahkan menanyakan sesuatu kepada orang yang mengaku atau mengatasnamakan bahwa mereka bisa mengetahui, melihat atau meramal gitu. Ini memang udah diwanti-wanti itu nggak boleh. Karena pertama ya ini masih tetap jalan. Oh iya. Masih tetap jalan. Yang pertama yang namanya hidup itu kita nggak tahu. Terkadang tuh bangsa-bangsa jin itu memang suka banget mengadu domba dengan cara mengpas-paskan itu kayak caranya membuat semuanya menjadi make sense, menjadi kayak logis. Berarti gitu loh. Kayak memang rencananya. Nah, memang direncanakan seperti itu. Makhluk goibnya. Karena saya juga pernah mengalami sendiri waktu ketika SMA ada kasus kehilangan orang, bukan kehilangan firman, kehilangan uang di kelas. Dan waktu itu kebetulan sebenarnya saya sudah tahu gitu kan, karena memang saya bukan tahu dari nerawang enggak. Saya tahu karena kebetulan waktu itu teman saya yang salah satu dari 3 orang yang ngambil itu cerita ke saya gitu kan, kalau dia habis ngambil uang gitu kan, kayak mau ngajak saya join gitu loh. Tapi saya diam kayak mikirnya, alah aku nggak mau ikut-ikutan. Waktu itu kan saya masih kayak nggak tahu lah yang benar yang mana lah gitu kan, nggak mau ikut campur lah. Nah terus kebetulan teman-teman saya yang kayak ngegeng gitu kan, kayak bikin tim penyelidik buat menelusuri itu, tapi kesalahan mereka adalah mereka minta tolong bantuan sama yang katanya orang pinter. Terus mereka dikasih kayak merica gitu kan, suruh ditaburin di depan kelas. Dan kemudian kebetulan waktu itu
terus dia bilang, si orang tua itu bilang nanti besok pagi ada orang yang perutnya mules, itu orang yang ngambil. Nah kebetulan besok pagi ini serius ya beneran, aku berangkat sekolah sarapan sama bubur ayam yang sambalnya kebanyakan. Aku berangkat kan, waktu itu berangkat, nah sampai sana masuk situ perutku mules dong. Iya ya. Nah perutku mules kan sampai situ. Nah aku bingung. Pertama waktu itu kan waktu aku datang ke orang pintarnya kan aku ikut, dan teman-temanku penyelidik semuanya ada di situ dan bilang, si orang pintar bilang besok yang ngambil uang itu perutnya mules. Dan aku habis makan pedas perutku mules, aku nggak berani bilang. Wah itu benar-benar kacau sih. Dan kayak kalau misalnya, jadi kan maksudnya kayak kebetulan gitu loh. Kita nggak tahu kalau besok bakal ada orang yang mules atau enggak gitu. Sedangkan mereka kayak gimana ya? Kita cuma tinggal ngomong, kadang-kadang kayak sesuatu yang cocok itu bisa terjadi. Kayak aku bilang nih, besok bakal ada yang meninggal. Itu kan umum kan? Umum kan? Kayak ada orang bilang besok bakal ada yang mules, itu kan umum, sesuatu yang nggak bisa diprediksi gitu loh. Dan kemungkinan terjadinya tuh sangat besar gitu loh. Sama kayak ini, kayak kasusnya Bung Alek kemarin, datang ke orang pintar bilang besok bakal ada orang yang sakit gitu. Dan kebetulan banget memang yang namanya orang sakit setiap hari pasti ada. Tapi kenapa pas itu kebetulan? Ya mungkin karena memang sudah dicocok-cocokin. Dan salah satu sifatnya setan itu adalah mencuri-curi informasi. Ya kan pernah dengar kan? Setan sering banget kayak mencuri informasi di langit kan, sampai dicambuk sama malaikat. Nah maka itu kadang-kadang kalau kita tanya sama orang-orang yang mengaku orang pintar, itu bisa menimbulkan suudzon, benar yang tadi Bung Yuda bilang. Dan ternyata suudzon itu bisa menggiring opini kita gitu loh. Ya, jadi make sense kan akhirnya, oh yang ini ternyata belum tentu gitu loh. Jadi kalau menurutku yang paling penting ketika kita kehilangan sesuatu, yang pertama kita ikhtiar dulu, kita berusaha mencari di tempat-tempat terakhir di mana kita ngambil. Yang kedua, setelah kita ikhtiar, setelah kita berusaha, kita ikhtiar, kita kembalikan kepada Allah gitu. Percayakan kalau misalnya ini rezekinya, kita pasti akan balik, kalau enggak ya nanti pasti bakal diganti. Selanjutnya ya udah, kita bersabar aja gitu loh. Kita nggak perlu menduga-duga datang ke orang pintar gitu. Meskipun mungkin tadi katanya tujuannya biar cuma pengen tahu aja sih gitu kan. Tapi toh kalau kita udah tahu, terlepas dari benar apa enggaknya dia yang nyuri, ya udah kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Kepuasan enggak, malah kadang menimbulkan dendam dan yang nantinya bakal menjadi balas. Padahal belum tentu orang itu juga. Belum tentu dia yang nyuri. Kecuali kalau tanda-tandanya itu ditandai dengan hal-hal yang nggak masuk akal. Nah bener. Misalnya gimana? Misalnya misalnya orang pintarnya nih ngomong, besok ada tetanggamu yang bakalan nggak mungkin ya. Misalnya bakalan kencing dari sini, dari jidat itu. Kalau itu mungkin. Cuma begitu. Ya misalnya kayak gitu. Atau misalnya yang datang ke situ tiba-tiba teriak-teriak, saya pengen pindah agama gitu kan. Itu kan nggak mungkin gitu loh, maksudnya lebih masuk akal gitu. Oh ini pasti kan kayak dibuat. Iya, kalau kayak gitu lebih make sense, lebih masuk akal gitu kan, daripada yang maksudnya yang namanya sakit kan setiap detik juga di dunia ini pasti ada orang sakit gitu loh. Terlepas dari dia sambat atau enggak gitu kan. Kebetulan itu yang berbahaya sih sebenarnya. Ya mungkin kalau dari sudut pandangku kayak gini. Sekarang dari sudut pandangmu yang kebetulan kan waktu itu ada di lokasi. Pernah lihat sendiri lah keadaan di situ kayak gimana dan sebagainya. Kalau dari aku juga nggak tahu sih. Soalnya itu juga kebetulan. Tapi aku nggak pernah, kan kadang kan kalau pendapatku pribadi itu orang yang ngelihat sesuatu itu karena dia punya rasa ketakutan di dalam dirinya loh. Betul. Terus dia kayak merepresentasikan apa yang dia takutkan. Ya kan kayak gitu kan. Ya itu pendapatku. Cuma pas waktu aku di rumahnya Alik itu tuh aku nggak takut gitu. Aku nggak lagi ngerasa yang takut akan hal-hal kayak gitu. Ya kalau aku punya rasa takut pada saat itu, mungkin aku mikirnya gitu. Mungkin aku lagi takut, terus aku gambarinnya kayak gini, apa yang ada di mataku jadi kayak gini. Tapi posisinya aku lagi nggak takut sih sebenarnya. Jadi aku juga agak bingung. Tapi kalau misalnya menurutku ya, memang hal-hal gaib itu ada dan harus kita percayai. Harus. Terlepas dari perwujudan yang mereka wujudkan, mungkin bisa jadi seperti itu. Karena saya juga
memiliki sedikit kesensitifan terhadap hal itu kan. Tetapi bagi saya benar seperti yang Bung Yuda bilang tadi, Bung Alik. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu adalah gambaran dari rasa takut kita yang kebetulan kita representasikan kepada sesuatu yang kebetulan memang ada gitu loh. Energinya itu ada. Energinya memang di situ. Mereka memang ada dalam bentuk energi karena di dunia ini kan kita bersinggungan dengan hal-hal gaib yang dalam dunia ini mereka bentuknya adalah energi. Ketika kita takut sama seperti kita menempelkan stiker yosan, tau gitu. Stiker yosan kalau kita tempelkan pada kulit, anggaplah kulit itu energi kan. Media lah, ada medianya. Ya jadi kita melihat. Tapi kalau misalnya itu kulit ini nggak ada, medianya nggak ada, ya kita nggak bisa nempelin itu di situ gitu loh. Jadi menurut saya seperti itu sih, Bung. Iya. Apa yang kita takutkan, kita tempelkan kepada energi goib yang ada di sana, ya itu yang kita lihat gitu loh. Ya itu pendapatku sih. Pendapat kita kan sama. Oh, kamu juga setuju? Setuju dong. Nah. Jadi selain itu ada nggak pengalaman-pengalaman lain yang mungkin pernah dialami di rumah, di jalan atau di kampus misalnya? Terus habis kejadian itu, Kejadian yang mana? yang hilang, uang hilang, itu ada lagi kejadian uang hilang. Ya juga tetangga saya juga sih namanya. Berarti itu memang udah sering Enggak, ada uang hilang. tapi hilangnya itu 1 lembar 2 lembar. Lah, itu pasti tuyul. Pasti tuyul. Tapi ngomong pasti. Oh ya, Jangan ngomong pasti. maaf. Maksudnya kan yang sering ngambil 1 lembar atau 2 lembar kan tuyul. Kalau kayak gitu sama aja ngomong saya tuyul. Saya waktu kecil biasa ngambil uang selembar ke Ya. Kemungkinan maaf. Ralat, kemungkinan tuyul. Terus kadang curiga yang pelihara tuyul itu juga maksudnya rumahnya juga sekitaran masih rumah di saya lingkungan situ gitu ya. atau mungkin orang yang dekat-dekat desa, maksudnya sekitaran rumah saya lah gitu. Hilangnya itu maksudnya kalau ada naruh uang 500 hilang 50, terus hilang 100 sering depan saya. Tapi alhamdulillah saya enggak, soalnya waktu itu saya kan hobi pelihara binatang sih. Saya pelihara itu ikan di dalam akuarium. Katanya kejadian kalau bukti nyata kalau tuyul itu suka ikan. Copet cewek itu kalau dipegang kok hati saya belum dicopet kan ya, kolam susu.